Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kita bisa berjumpa kali ini dengan Pak Andi Yudiawan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11. Kita bersyukur pada Allah walaupun kita hanya berjumpa dengan daring, kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari wabah corona dan segera mengangkat wabah ini dari negeri kita yang tercinta ini. Sebelumnya anak-anakku sekalian, saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan tutorial pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari Pak Andi. Baik, sebelumnya Pak Andi jelaskan cara belajar dengan Pak Andi. Insya Allah Pak Andi akan memberikan tutorial video pembelajaran setiap minggunya. Kalian yang pertama tugasnya simak terus videonya, karena di dalam video itu akan Pak Andi jelaskan tujuan pembelajaran dan cara mengerjakan tugasnya. Jangan di skip, ikuti dari awal hingga akhir. Perkataan Pak Andi yang Pak Andi jelaskan di video tutorial silakan dicatat yang penting. Nah, tugasnya nanti Pak Andi akan dikte melalui ucapan Pak Andi di video. Sebelumnya Pak Andi ingatkan bagi Anda yang sudah menonton video ini jangan lupa absen. Absen di kolom komentar dengan menulis nama. Silakan tulis nama dan kelasnya di kolom komentar. Berarti itu sudah absen ketika pelajarannya Pak Andi. Ya. Adapun tugasnya, nanti Pak Andi akan kasih link untuk mengumpulkan tugas. Nanti tugasnya dicatat selesai dari penjelasan video ini di akhir. Baik, kita mulai. Silakan diambil modulnya, modul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dibuka halaman yang ke-7. Nah, bab 1 tentang kajian Al-Quran. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pertama ini Pak Andi akan memberikan pembelajaran dengan tujuan 1. Kalian latihan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, terutama surah Al-Maidah ayat ke-48. Yang kedua, kita akan latihan untuk mengartikan satu persatu katanya di dalam surah Al-Maidah ayat 48 itu. Yang ketiga, nanti kita akan belajar untuk menganalisis tajwid yang ada di dalam surah Al-Maidah ayat ke-48. Yang keempat, kita akan memahami pelajaran apa yang dapat kita ambil dari surah Al-Maidah ayat ke-48. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kita bisa mengamalkan surah Al-Maidah ayat ke-48 ini. Baik, silakan dibuka halaman ke-8. Pak Andi akan memberikan contoh ya, mengenai surah Al-Maidah ayat ke-48 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات
ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Baik anak-anakku, selanjutnya Pak Andi akan jelaskan. Artinya kita latihan belajar mengartikan berkata. Wa anzalna, dan telah kami turunkan ilaika kepadamu Muhammad al-kitabah, kitab, bil haqqi, dengan membawa kebenaran, musaddiqo, membenarkan, lima baina yadaihi, apa yang datang sebelumnya, minal kitabi, dari kitab, wa muhaiminan alaih, dan sebagai penjaga atas kitab sebelumnya. Fahkum bainahum, maka hukumilah di antara manusia itu, bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi' ahwaahum, jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka, amma ja'aka minal haqqi, sehingga melupakan apa yang datang darimu dari kebenaran. Likullin ja'alna, pada setiap umat kami jadikan, minkum, di antara kalian, syir'atan, syariat, wa minhaja, dan manhaj, dan jalan hidup. Walau sya'allahu, andaikan Allah berkehendak, la ja'alakum, pastinya akan menjadikan kalian ummatan, umat wahidah, satu. Walakin, akan tetapi, liyabluwakum, Allah hendak menguji kalian, fima atakum, dari apa yang diberikan kepada kalian. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebajikan. Ilallahi, kepada Allah, marji'ukum, kalian kembali, jami'an, semuanya, fayunabbi'ukum, lalu akan diberikan tahu pada kalian, bima kuntum fihi takhtalifun, terhadap apa yang kalian perselisihkan. Baik, itu arti secara kata berkata. Artinya secara keseluruhan, dan kami telah turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombanya berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya simaklah Pak Andi akan menjelaskan hukum tajwid. Wa anzalna, nun mati ketemu zai di situ, lihat itu ikhfa hakiki. Wa anzalna, maka bacanya jangan dibaca wa anzalnya, karena ikhfa itu artinya samar. Wa anza, ya. Wa anzalna. Baik. Wa anzalna ilaika, na, dilihat na ketemu ilaika, itu mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena matobi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Wa anzalna satu kata, ilaika satu kata, maka na-nya dibaca 2 sampai 6 boleh. Wa anzalna ilaikal kitab, ilai mad tabi'i, al-kitaba idhar qamariyah, ya. Kita tanya ini mad tabi'i, bil haqqi itu alif lam, ya, alif lam qamariyah, al qamariyah, idhar qamariyah, bil haqqi musaddiqal lima qa, ya, fathatain ketemu lam, idgham bila gunna, idgham memasukkan, artinya tanwinnya dimasukkan ke lam, qal, ya, tanpa gunna, musaddiqal lima baina mad lain, baina yadaihi mad lain,
minal kitab, minal kitabi, minal al ya, kitabi tanya matobi. Wa muhai mat lain lagi, wa muhaiminan alai minan, wa muhaiminan idhar halqi, alaihi lainnya mat lin lagi atau mat lain. Fahkum bainahum, mim mati ketemu ba, namanya ihfa syafawi ya, cara bacanya bibir rapat saja ditahan ya, nempel cukup nempel. Fahkum bainahum, bainahum ya, bainahum itu mat lain. Bainahum bima, mim mati ketemu ba lagi, ifa syafawi. Bima anza, manya dilihat, manya itu mad jaiz munfasil. Bima anzalallahu ya. Kenapa mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kata? Bima sendiri, anzala sendiri. Anza ifa hakiki, anzalallahu. Wala tattabi la mad tabi'i jelas, tattabi ahwaahum, dilihat ahwaahum itu mad wajib mutasil, wajib 5 panjangnya. Kenapa? Mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kata, ahwaahum ini satu kata. Amma itu gunna ya, gunna musyaddada, gunna karena mimnya tasdid. Ja'aka mad wajib mutasil seperti dengan ahwaahum tadi sama. Sekarang ja'aka wajib 5, minal haqq, al haqq idhar halqi. Likulli ja'alna, likulli ifa hakiki, ja'alna minkum, na matabi minkum ifa hakiki lagi, mim mati ketemu shin, minkum syir'a idhar syafawi. Jadi jelas idhar, minkum syir'an, tidak boleh tahan, minkum syir'atan salah. Minkum syir'atan idgham bi gunnah masuk, syir'atan wa minhaja, wa minhaja, nun mati ketemu ha ya, wa minhaja. Walau sya'allahu, walau sya'allahu, walau sya'allahu ya, dilihat mad wajib mutasil. La ja'alakum umma, mim mati ketemu hamzah ini idhar safawi, ummatan wahidatan idgham bi gunnah, ini ummatan wahidatan idgham bi gunnah. Kenapa? Tanwin ketemu waw. Walakin liyabluwakum, lihat walakin liyabluwa, nun mati ketemu lam masuk, nunnya dibaca idgham bila gunnah. Walakin liyabluwakum fima atakum, fima atakum, ma panjang mad jaiz munfasil itu. Kenapa? Karena mad tabi'i ketemu hamzah dalam dua kata, ma sendiri, atakum sendiri. Boleh milih 2 sampai 6 panjangnya. Fastabiqul khairat, khay mad lain, al khairat idhar qamariyah ya. Ilallahi marji'ukum jami'a, mim mati ketemu jim, dilihat ini idhar syafawi, jami'an fayunabbi'ukum, fathaten ketemu fa, ifa hakiki, jami'an fayunabbi'ukum bima, mim mati ketemu ba, bima kuntum ya, mim mati, fayunabbi'ukum bima kuntum ifa hakiki, kuntum fihi, mim mati ketemu fa, idhar safawi, fihi matabi'i, takhtalifun, fun mat arid li sukun. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita pelajari apa kandungan dari ayat ini. Baik, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya ayat ini sebenarnya sebelumnya menyebutkan tentang kitab
yang diturunkan kepada Nabi Isa, yakni kitab Taurat. Lalu Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad bahwasanya beliau mendapatkan kitab pula. Wa anzalna ilaikal kitab, dan kami turunkan kepadamu Muhammad, yakni kitab. Ya, yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Bil haqqi, Al-Qur'an ini membawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan pula isi kitab sebelumnya. Artinya isi di dalam Al-Qur'an ini juga telah terkandung ya makna dari kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Wa muhaiminan alai, dan menjaganya. Artinya menjaga ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kitab sebelumnya itu melenceng, maka yang dibenarkan adalah Al-Qur'an. Misalnya pertentangan, oh isinya Taurat seperti ini, isinya Quran enggak seperti ini, maka kita yang percaya pada yang mana? Pada yang Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an inilah yang menjaga. Kalau kitab yang lain itu tidak terjaga keasliannya. Kalau Al-Qur'an sampai kiamat tidak akan bisa dipalsukan isinya maupun tulisannya, kurang satu huruf pun tahu. Banyak orang hafal Al-Qur'an. Nah, oleh karena itulah Allah memerintahkan fahkum bainahum bima anzalallah. Hukumilah di antara manusia ini dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Qur'an. Maka kita hendaklah menerapkan hukum Al-Qur'an ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Misalnya Al-Qur'an memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya kita jalankan. Al-Qur'an memerintahkan kita jauh dari perzinahan, maka ya kita jauhi perzinahan. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi, jangan kalian mengikuti hawa nafsu sehingga kalian melupakan kedatangan yang kebenaran yang datang dengan benar. Ya memang banyak orang melupakan Al-Qur'an memperturutkan hawa nafsu. Jangan. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, setiap kalian itu dijadikan oleh Allah punya syariat. Syariatnya umat Nabi Muhammad berbeda dengan syariat umat-umat terdahulu. Misalnya puasa. Kalau umat terdahulu puasanya itu 3 hari baru berbuka. Kalau kita kan setengah hari, hanya mulai subuh sampai maghrib baru sudah boleh berbuka. Itu contoh berbeda. Kalau umat terdahulu menikah ya lebih dari 4 boleh. Kalau kita dibatasi menikah paling maksimal 4. Kalau umat terdahulu cara bertaubat misalnya ada yang disuruh bunuh diri, kalau kita tidak boleh sekarang bunuh diri ya, tuh contohnya. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahida, andaikan Allah mau kalian dijadikan umat yang satu, artinya semuanya Islam, semuanya taat. Walakin liyabluwakum fima atakum, tapi Allah berkehendak untuk diuji. Kenapa sih di dunia ini ada orang yang gampang aturane, ada yang iwu aturane, untuk menguji ya. Kalau nggak gitu nggak ada yang jadi polisi, nggak ada yang jadi maling. Kenapa sih ada yang orang yang jadi Islam, orang yang non Islam? Ya Allah menguji supaya orang-orang beriman ini sabar, karena nanti pahalanya sangat besar sekali, sangat agung, yakni surga, dan itu tidak bisa diperoleh dengan leha-leha. Fastabiqul khairat, oleh karena itulah, karena macam-macam ini kita harus berlomba kebaikan. Jangan berlomba-lomba menjadi buruk. Contoh apa? Berlomba jadi buruk itu kita iri. Lo hari iko lo ya nggak pernah belajar kok nilainya bagus ya, karena nggak konangan misalnya kalau nyontoh. Berarti itu kita itu iri dalam keburukan. Jangan diiri. Kita harus iri pada kebaikan. Kenapa orang ini, anak ini, teman ini, kita ini rajin sekolah, saya kok nggak bisa. Teman kita ini membantu orang tua tapi dia tetap di sekolahan rajin, saya kok nggak bisa. Itu yang diiri yang baik. Oleh karena itulah kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtarifun. Karena nanti kita akan kembali pada Allah dan pasti kita akan ya menuai hasil kita semuanya. Siapa yang beramal sedikit pun baik, dia akan menerima kebaikan. Siapa yang beramal sekecil pun keburukan, pasti dia akan menerima sendiri akibat buruknya di sisi Allah. Oleh karena itulah anak-anakku sekalian, pelajaran yang dapat kita ambil yang pertama,
bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang paling sempurna dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Pelajaran kedua, Al-Quran merupakan hukum Allah yang tertinggi yang hendaknya kita menerapkan hukum Al-Quran ini di dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran yang ketiga, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu hingga kita melanggar ajaran-ajaran di dalam Al-Quran. Yang keempat, pelajaran yang keempat, setiap umat memiliki syariat tersendiri dan Allah menjadikan umat Islam memiliki syariat. Kalau Allah berkehendak, manusia akan jadi Islam semuanya, tetapi ada yang Islam dan ada yang bukan Islam, ini untuk menguji kita semuanya. Yang kelima, hendaknya kita untuk berlomba-lomba dalam kebajikan, ya, agar nanti kita bisa menuai kebajikan tersebut ketika kita bertemu dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pelajaran kita di kali ini, anak-anakku sekalian. PR buat kalian, silakan dicatat pertanyaannya di buku tulis ya. Nanti dikumpulkan di link pengumpulan tugas yang Pak Andi share. Pak Andi share di grup WA ya. Pertanyaannya sekarang ditulis 1. Pertanyaannya ya. Sebutkan hukum bacaan lain yang ada di dalam surah Al-Maidah ayat ke-48. Ya, jadi pertanyaan nomor 1 ini ditulis ya kata-kata yang ada mat lainnya. Misalnya ilaika nomor 1, ilaika, nomor 2 apa. Nah, kalau ada 8 ditulis katanya. Yes. Pertanyaan nomor 2. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Pertanyaan nomor 3. Artikan kata-kata berikut. Nomor 3 ya, artikan kata-kata berikut. Sudah siap? Fahkum. Fahkum. Ya, 3 yang A, fahkum. Ya, pertanyaan 3A, fahkum. Pertanyaan 3B, ahwa ahum, apa artinya? Pertanyaan 3 yang C, yakni liyabluwakum, liyabluwakum, apa artinya? Pertanyaan nomor 3D, fastabiqul khairat, apa artinya? Pertanyaan 3D, 3E, takhtalifun, takhtalifun. Ya. Pun. Pertanyaan nomor 4 sekarang. Silakan ditulis pertanyaan nomor 4. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari surah Al-Maidah ayat ke-48? Saya ulangi, pertanyaan nomor 4. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari surah Al-Maidah ayat ke-48? Pertanyaan yang terakhir nomor 5. Sebutkan contoh perilaku berlomba-lomba dalam kebajikan. Sebutkan 3 contoh saja ya. Sebutkan 3 contoh perilaku berlomba-lomba dalam kebajikan. Sampun anak-anakku sekalian, silakan dikerjakan di buku tulis. Lalu buku tulisnya difoto yang sudah dikerjakan dan dikumpulkan di link yang Pak Andi share di grup kelas kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial ini.
Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar. Semoga Allah melindungi kalian semuanya. Sekian dari Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.